Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perkenalkan nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun, orang awam, tinggal di Makassar. Nomor HP Japri saya adalah 085298981948. Pada tahun 2018 saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang erat prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Tuhan Yesus hanya menyuruh saya memberitakan Injil saja. Video ini adalah bentuk kesetiaan saya menjalankan satu talenta yang saya terima dari Tuhan. Matius 25:26. Saya tidak mau digolongkan sebagai hamba yang malas dan jahat. Jika ada kritik yang membangun atas materi yang saya sampaikan ini, jangan segan menyampaikannya. Mohon mendengarkan video saya ini lebih dulu, barulah memberikan kritik dan saran atas materinya. Jangan menghakimi wajah saya, karena saya tidak bisa memilih ibu bapak saya. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-29 Sabtu 14 Mei 2022 dengan materi menghukum dilarang. Maksud topik ini adalah jika sikap menghakimi perbuatan orang lain adalah tidak dilarang, yaitu sikap kita menguji perbuatan seseorang dengan hukum Taurat, adalah tidak dilarang oleh Tuhan Yesus. Yang dilarang adalah menghakimi karakter bawaan dari orang lain di Matius 7 ayat 1. Setelah menghakimi, biasanya kita lalu menghukum orang lain. Nah, tindakan menghukum orang lain yang berbuat dosa ini adalah tindakan yang dilarang. Mari kita dengarkan bahasan ini. Dasar bahasan ini adalah kisah orang-orang Yahudi menangkap seorang perempuan yang sedang berbuat zina di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Yohanes 8 ayat 4, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Ini adalah langkah orang-orang Yahudi menghakimi perempuan ini berdasarkan hukum Taurat yang terdapat di kitab Keluaran 20 ayat 12, yaitu jangan berzina. Sampai di sini Tuhan Yesus tidak menegur mereka menangkap basah perempuan ini. Jangan menghakimi ya. Kalian semua orang berdosa juga. Tidak. Tuhan Yesus tidak melarang orang menghakimi. Ayat 5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mau melangkah selanjutnya, yaitu menghukum perempuan ini sesuai dengan hukum Taurat, yaitu melempari batu. 7. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Jelas Tuhan Yesus melarang tindakan menghukum orang lain, karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Tidak ada orang yang punya hak menghukum orang lain. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Hanya Beliau yang berhak menghukum orang berdosa. Setelah Tuhan Yesus berkata demikian, maka orang-orang itu pergi meninggalkan tempat itu, mulai dari yang tertua. Tinggallah Tuhan Yesus berdua dengan perempuan yang kedapatan berbuat zina ini. Ayat 10, lalu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" 11, jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tuhan Yesus memiliki hak
untuk menghukum perempuan itu dengan melempari batu. Sebab beliau tidak berdosa, tetapi beliau tidak menggunakan haknya. Beliau mengasihi orang berdosa dengan menggantikan hukuman perempuan ini di atas kayu salib tidak lama setelah peristiwa ini. Perempuan ini yang berbuat zina, tetapi Tuhan Yesus yang menjalani hukuman untuk perempuan ini. Dari ayat 7 tadi, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Artinya hanya orang yang tidak berdosa yang boleh menghukum orang lain. Orang berdosa tidak punya hak untuk menghukum. Kita ketahui bahwa semua orang berstatus berdosa. Jadi tidak ada orang yang punya hak untuk menghukum orang lain. Tegasnya, tindakan menghukum orang lain adalah perbuatan yang dilarang. Kepada mereka yang masih punya kebiasaan menghukum orang lain, berhentilah menghukum. Sadarlah bahwa kita sekalian tidak punya hak menghukum orang lain. Kita tidak berhak menghukum siapapun, walaupun kita tangkap basah dia ketika sedang berbuat zina. Contohnya di ayat 4 tadi. Perempuan ini kami dapati sedang berbuat zina. Musa menyuruh melempar batu. Jadi mereka mau melempar batu. Mendapati orang berbuat zina ketangkap basah. Apalagi jika kita hanya mendengar kesaksian seseorang bahwa si A berbuat zina dengan si B. Kita tidak mendapati sendiri. Jelas kita tidak berhak menghukum mereka. Sebab bisa jadi kesaksian itu adalah dusta atau fitnah. Sedangkan kita mendapati sendiri menangkap basah orang berbuat zina atau berbuat dosa yang lain, kita tidak berhak menghukum karena kita juga orang berdosa. Apalagi cuma mendengar kesaksian atau saksi dari seseorang. Si anu begini. Lebih-lebih tentunya kita tidak boleh menghakimi berdasarkan fitnah. Mungkin fitnah, mungkin juga benar. Dengan cara bagaimana kita menghukum orang lain? Dengan membenci dia di dalam hati, yang kita lanjutkan dengan menolak dia, menghindari berbicara dengan dia, menggosipkan dia, memandang hina dia, memblokir akun WA, tidak menjawab surat-surat maupun SMS atau berita WA yang dia kirim, dan lain-lain. Sikap dan tindakan menghukum secara demikian adalah dosa. Imamat 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Matius 18:15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan juga jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi kesimpulannya adalah langkah yang benar jika kita menangkap basah saudara kita berbuat dosa apa saja, adalah menegur dia sesuai prosedur di atas, bukan menghukum dia, menegur. Dengan menghukum
dengan cara menggosipkannya. Menegur yang halus adalah dengan cara menanyakan dasar firman Allah atas langkah yang dia perbuat itu. Terlebih lagi jika kita hanya mendengar kata orang bahwa si A berbuat ini dan itu. Kita tidak usah ikut campur menggosipkannya. Kita ingatkan si pembawa berita ini bahwa dia berkewajiban menegur si A. Yang paling parah adalah menggosipkan masa lalu seseorang. Padahal dia sudah bertobat dan menyerahkan dosa-dosanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah saja tidak bisa menghukum si A. Terlebih lagi kita. Sekian bahasan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.